Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah dan taufiknya yang senantiasa alhamdulillah menyertai kita semua, dan Allah limpahkan kepada kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, teman kerja kita, sahabat-sahabat kita, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan kajian kita dari buku La Tahzan, yang pada pagi hari ini saya akan sampaikan seri ke-20. Judulnya adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepadanya, menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Jadi ada beberapa hal. Pertama adalah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Setelah kita memiliki sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya, agar kita senantiasa bekerja dan bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tatkala kita memiliki suatu pekerjaan, suatu perkara, maka berusahalah kita, kemudian kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa berburuk sangka kepada Allah bahwa apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah serahkan kepada kita adalah yang terbaik. Dan setelah itu kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keputusan terbaiknya untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala paling tahu, maha tahu apa yang harus dilakukan kepada hamba-hambanya. Baik, Bismillah. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan dari Allah. Ihfadillah yahfadka. Kalau kita menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, tidak melanggar larangan-larangannya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan pada kita semua dan memberi pengawasan yang cukup, sehingga kemudian kita tidak terlantar dalam kehidupan ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, panas luar biasa, yang dilakukan oleh Namrud, yang kita tahu dia sangat-sangat jahat dan kejam, apa yang diucapkan sang Nabi mulia itu? Beliau mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi dengan ucapan yang demikian, Hasbunallah wa ni'mal wakil? Tapi bersaramukullah, kita harus sangat-sangat yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu betul-betul hasbunallah. Allah telah cukup pelindung bagi kami, penolong bagi kami. Sehingga kemudian respon Allah Subhanahu wa taala juga, tatkala kita memiliki keyakinan penuh bahwa Allah betul-betul kita jadikan sebagai penolong, maka Allah juga akan menjadikan kita orang yang dianggap menyerahkan diri total kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan responnya akan sangat-sangat luar biasa sebagaimana terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa rahmatullah, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim sebagaimana saya sampaikan tadi? Dinginlah
api yang tabiatnya panas. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim membaca hasbunallah ni'mal wakil, dinginlah sang api itu. Allah berfirman kemudian karena doa ini, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan jadikan Ibrahim damai dalam kobaranmu. Pemirsa rahimakumullah, demikian halnya yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tatkala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana. Tidak mungkin. Mereka juga tidak akan menaklukkan, tidak mampu menaklukkan setiap derita. Tidak mungkin. Mereka juga tidak akan mampu mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang du'afa. Ya, maka tatkala dia menggantungkan seluruh pemecahan persoalan, solusi pada dirinya sendiri, maka dia akan mengalami jalan buntu tatkala dia tidak menyerahkan kepada Sang Maha Pemberi solusi, Sang Maha Pemberi jalan keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-Nya, percaya sepenuhnya kepada pelindungnya, dan menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah dan tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan. Maka Allah memberikan petunjuknya kepada kita dengan berfirman pada surat Al-Maidah ayat 23 yang menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah engkau semua hendaklah bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang beriman, hanya kepada Allah. Tapi saya ingatkan kembali kepada pemirsa rahmatullah bahwa tawakal itu bukan menyerah di awal, bukan menyerahkan perkara tanpa kerja gitu. Tapi hendaknya kita bekerja dan menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita siap-siap pada langkah selanjutnya adalah dengan ridho terhadap seluruh keputusan yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, itulah yang disebut tawakal. Bukan kita tidak ngapa-ngapain kemudian kita menyatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu juga kita akan menanggung dosa. Ada potensi yang kita busukkan, potensi untuk kerja dan berusaha yang Allah juga perintahkan kepada kita. Baru tatkala kita telah menyerahkan segalanya kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan kita yakin bahwa keputusan Allah adalah keputusan terbaik, itulah yang disebut tawakal. Dan tatkala apa yang Allah tetapkan pada kita ternyata tidak sesuai dengan rencana-rencana kita, ada satu kata yang menjadikan kita tetap bahagia, tetaplah tahzan, adalah bahwa itulah yang terbaik untuk saya. Dan itulah yang disebut ridha. Dan ridha itu adalah puncak dari perjalanan spiritual seseorang. Seorang mukmin tatkala dia ridha, maka dia tidak akan pernah guncang dalam kehidupannya. Pemirsa rahmatullah, wahai kata Syekh Al-Qarni, wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha Kaya, yang kekuatannya amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah tatkala Anda mau selamat dari bencana, dari segala kesulitan, sebagaimana
yang terjadi pada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, juga Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau berada di pinggiran samudra. Kemudian dia mengatakan hasbunallah, kemudian laut itu menjadi terbelah karena ada ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah, hasbunallah jadikanlah sebagai syiar dan semboyan yang selalu menyelimuti langkah hidup kita. Jika harta kita sedikit, jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, maka mengadulah kepada Rabb yang senantiasa memberi jalan keluar pada kita dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya tekankan kembali, hasbunallah wa ni'mal wakil bukan hanya ada di sini, tetapi meresap ke dalam hati. Sehingga kemudian ada kontak antara hati kita dengan Rabb kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapkan dengan cara-cara khudu, dengan cara-cara khusyuk, dengan cara-cara perenungan yang mendalam. Sehingga kemudian pantulan hasbunallah yang kita ucapkan memendar. Ada kilatan-kilatan keikhlasan, ada kilatan ketawakalan yang ditangkap oleh para malaikat. Yang kemudian Allah mengetahui betul-betul kita menyerah kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadikanlah kita seperti apa yang dilakukan Ibrahim pada saat beliau menyerah total kepada Allah, menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pada Rasulullah SAW, tatkala beliau mengatakan itu dan Allah memberikan jalan keluar. Jadikan syiar kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan seorang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Pemirsa rahmatullah, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan senjata kuat yang menguatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala cukup bagi kita untuk menjadi penolong tatkala kita betul-betul memiliki jangkar keimanan yang kuat, yang kokoh, yang tidak goyang, yang tidak doyong, yang tidak condong ke sana kemari. Kita senantiasa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.